Shalom pemirsa CBR Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-99 yang berjudul Ingatlah dengan bersukacita titik terang dalam hidupmu. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 16 ayat 6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Kita masuk dalam pokok pembacaannya. Apakah tidak pernah ada titik terang dalam pengalaman hidupmu? Tidak pernahkah engkau mengalami saat yang berharga ketika jantungmu berdebar-debar karena sukacita sebagai sambutan terhadap roh Tuhan? Ketika engkau membuka kembali buku pengalaman hidupmu di masa lalu, tidakkah engkau menemukan beberapa halaman yang menyenangkan? Bukankah janji-janji Tuhan seperti bunga-bunga harum tumbuh di samping jalanmu? Tidakkah engkau akan membiarkan kecantikannya dan keindahannya mengisi hari-harimu dengan sukacita? Tertulis dalam buku Langkah kepada Kristus halaman 201. Jadi bagaimana di sini? Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita supaya kita selalu bisa merasakan sukacita atas pengalaman-pengalaman dari penyertaan Tuhan di masa yang lampau. Dan ketika kita sudah mengingat kembali akan penyertaan Tuhan di waktu yang lalu, kita pun akhirnya akan menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dan itu juga akan menjadi pengharapan bagi kita ketika kita menjalani hari-hari kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa tidak pernahkah engkau mengalami saat yang berharga karena sukacita terhadap sambutan oleh Roh Allah. Jadi bagaimana di sini kita juga dikatakan, apakah pernah kita dalam kehidupan kita merasakan penyertaan daripada roh Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita akhirnya benar-benar merasa bahwa kita ini bersukacita, hati kita berdebar-debar. Berdebar-debar bukan karena kita ketakutan, tapi karena kita tahu bahwa penyertaan daripada Tuhan itu selalu ada di samping kita. Dan di sini juga dikatakan, ketika kita membuka kembali buku pengalaman hidup kita di masa yang lalu, apakah kita menemukan beberapa pengalaman yang menyenangkan? Jadi di sini dikatakan adalah pengalaman yang menyenangkan. Tapi kita harus ingat bahwa bukan hanya karena pengalaman yang menyenangkan sajalah Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita di setiap daripada waktu yang kita jalani. Entah itu di masa lalu, dalam waktu yang menyenangkan ataupun menyedihkan sekalipun. Dalam masa ujian pencobaan pun Tuhan selalu ada di samping kita. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa apakah kita menemukan janji-janji Tuhan itu seperti bunga harum yang tumbuh di samping jalanmu? Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan itu menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan itu akan selalu ada di samping kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita karena kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak yang diakui olehnya sebagai anak-anaknya. Dan Bapa kita yang Maha Pengasih itu tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, karena itulah janji yang Ia sudah berikan, dan kita bisa menuntut janji daripadanya, dan Ia pasti akan memberikan janji itu sesuai dengan waktunya. Lalu di sini juga dikatakan bahwa tidakkah engkau membiarkan keindahannya mengisi hari-harimu dengan sukacita? Jadi bagaimana dengan kita merasa bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kecukupan, atas pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Apakah itu yang membuat kita mengisi hari-hari kita dengan sukacita? Ataukah kita justru merasa bahwa kita ini pantas mendapatkan setiap berkat-berkat Tuhan itu, dan kita merasa itu adalah suatu hal yang biasa? Tetapi ketika kita merasa bahwa itu adalah hal yang biasa, maka kita akan kehilangan rasa sukacita itu. Kita akan kehilangan rasa kedamaian yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi baiklah, di sini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, supaya kita selalu mengucap syukur, selalu bersukacita dalam setiap hal yang ada dalam kehidupan kita. Entah itu saat yang susah, entah itu saat yang senang, tetapi kita selalu bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada di samping kita. Ketika kita mau memberikan hati kita, pikiran kita kepadanya, maka Tuhan berjanji Ia akan ada selalu di samping kita. Dan itulah yang bisa kita pegang. Lalu dikatakan jalan itu mungkin berbatu-batu dan menanjak. Mungkin ada lubang perangkap di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Mungkin kita harus tahan kerja dalam perjalanan. Bila lelah dan ingin berhenti, mungkin kita harus bekerja terus. Apabila lemah, mungkin kita harus berjuang. Apabila putus asa, kita harus tetap berharap.
Tetapi dengan Kristus sebagai pemimpin kita, akhirnya kita tidak pernah gagal mencapai tempat berlindung yang dirindukan. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam perjalanan hidup kita seringkali kita tidak menemukan jalan yang lurus. Dan di sini juga dikatakan bahwa seringkali jalan-jalan itu berbatu, bahkan dikatakan menanjak. Jadi harus ada upaya lebih yang harus kita lakukan. Tetapi di sini dikatakan mungkin juga ada perangkap di sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan dikatakan kita harus tahan kerja dalam perjalanan. Bahkan dikatakan bila kita lelah dan ingin berhenti, maka dikatakan mungkin kita harus bekerja terus. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan pun kembali mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita lelah sekalipun, ketika kita terasa bahwa kita ingin menghentikan pekerjaan kita di dalam Tuhan ini, seringkali itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ujian-ujian itulah yang akhirnya membuat kita itu lebih bergantung kepada Tuhan dan kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Karena ketika kita merasa lelah lalu kita betul-betul meninggalkan pekerjaan kita, maka kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kita tidak mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketika kita terasa lelah dan ingin berhenti dari setiap pekerjaan kita yang Tuhan sudah izinkan untuk kita berada di dalamnya, maka itu akhirnya kita bisa singkirkan dan kita bisa sadari bahwa itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk mengubah karakter kita. Karena dimanapun kita berada sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan izinkan untuk mengubah karakter kita menjadi seturut dengan kehendaknya. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang baik maupun tidak ada yang buruk di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengizinkan kita untuk berada di dalamnya, maka Ia tahu bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kita tahu bahwa setiap hal itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mau percaya hanya kepadanya. Jadi baiklah kita di sini kita diingatkan supaya kita selalu percaya kepada Tuhan atas setiap jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan tidak memberikan kepada kita ujian ataupun cobaan, tetapi seringkali jalan ujian dan cobaan itu seringkali kita dapati karena kita memilih untuk mengikuti jalan kita sendiri. Tetapi bukan berarti ketika kita mengikuti Yesus, mengikuti jalan-jalannya itu semuanya akan berjalan mulus, karena kita tahu bahwa si jahat tidak akan membiarkan kita untuk dengan mudahnya kita mengenal siapa Tuhan kita. Tetapi melalui ujian-ujian yang ada di depan kita, maka kita akan berusaha untuk bergantung kepadanya, dan disitulah kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melewati ujian-ujian tersebut, kita akan menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata di depan kita, dan di saat itulah kita akan lebih bersuka cita karena kita mengenal siapa Bapa kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa apabila lemah, dikatakan mungkin kita harus berjuang. Apabila putus asa, kita harus tetap berharap. Tetapi dengan Kristus sebagai pemimpin kita, akhirnya kita tidak gagal mencapai tempat berlindung yang dirindukan. Kristus sendiri telah menginjak jalan berbatu-batu itu sebelum kita dan telah memuluskan jalan untuk kaki kita. Dan sepanjang jalan curam yang membawa kepada kehidupan kekal, terdapat sumber mata air sukacita untuk menyegarkan yang lelah. Tertulis dalam buku Khotbah di atas Bukit, halaman 157. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Kristus itu adalah pemimpin kita, tempat kita untuk berlindung. Dan di sini dikatakan bahwa Ia tidak pernah lelah ataupun Ia tidak pernah gagal untuk menjadi tempat perlindungan bagi kita. Jadi ini adalah sebuah janji yang begitu indah yang firman Tuhan berikan kepada kita, bahwa ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa diri kita lemah, putus asa, dan kita tidak tahu di mana kita harus bergantung, kita bisa ingat akan firman Tuhan ini bahwa Yesuslah tempat berlindung yang tidak akan pernah gagal ketika kita datang kepadanya. Ia akan selalu ada memberikan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan kita. Keamanan dan kenyamanan yang Ia berikan itu adalah sebuah hal yang pasti dan itu tidak akan hilang begitu saja. Tetapi ketika kita bergantung kepada dunia, maka kenyamanan dan keamanan yang dunia tawarkan itu adalah semu belaka. Tetapi itu hanya sementara saja, tetapi berbeda dengan yang Yesus tawarkan. Ketika kita mendapatkan perlindungan di dalamnya, kita merasakan betul-betul bahwa kita itu selalu diberkati dan dipelihara olehnya. Dan di sini juga dikatakan bahwa
Kristus itu telah menginjak jalan yang berbatu itu sebelum kita. Jadi bagaimana kita harus ingat bahwa jalan-jalan kesulitan yang mungkin kita alami itu, Yesus pun sudah pernah mengalaminya dan ia bisa melewatinya. Dan janji daripada Tuhan bahwa ia akan memampukan kita untuk melewati jalan-jalan yang berbatu itu karena ia sudah melewatinya terlebih dahulu. Jadi bagaimana itu adalah sebuah sukacita yang akhirnya bisa menyegarkan jiwa kita yang lelah ataupun jiwa kita yang putus asa. Lalu di sini dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa Tuhanlah bagian dari warisan dan piala kita. Jadi bagaimana hal tersebutlah yang meneguhkan kita sehingga kita pun menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan kita ini apakah mau mempertahankan hal tersebut dengan melakukan setiap perubahan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang didapati setia dalam kehidupan kita. Apakah kita mau berusaha untuk melakukan apa yang teladan yang Yesus sudah tunjukkan ketika ia berada di dunia ini untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita dan itu menjadi karakter dan tabiat kita, ataukah kita hanya mau mencari kenyamanan kita sendiri, kenyamanan yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kembali firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa ketika kita mau untuk memberikan hati kita, pemikiran kita hanya kepada Tuhan, maka ia akan memberikan sebuah keamanan, sebuah tempat berlindung yang kita pasti akan bisa untuk berlindung di sana dengan sepenuh hati kita, sepenuh pemikiran kita, dan ia pun akan memberikan kepada kita solusi-solusi ketika kita merasakan setiap kegusaran dalam hati kita. Kita bisa datang kepadanya, meminta bantuannya, meminta petunjuknya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memberikan kuasa untuk memilih kita kepada Yesus, maka kita tahu bahwa setiap hal yang Yesus berikan itu adalah hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana melalui firman Tuhan yang begitu indah ini boleh mengingatkan kembali kepada kita bahwa setiap pilihan kita, setiap hal yang kita lakukan ini, kita boleh mengingat akan pemeliharaan Tuhan di masa yang lalu, sehingga kita pun akan semakin kuat untuk menjalani kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Dan kita boleh ingat juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan ia akan selalu ada di samping kita, memberikan kepada kita kekuatan, petunjuk dan sukacita, sehingga kita pun bisa menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.